tengah hamparan padang pasir yang tak berujung, kisah-kisah tentang Tuhan yang Maha Esa telah lama bergema di antara para nabi. Di antara nama-nama suci yang tersebar di zaman dahulu, salah satunya dikenal sebagai Adonai, nama yang sering disebut dalam tradisi Yahudi sebagai pengganti Yah-Ha-Wah-Wahije. Namun, bagaimana misteri nama ini dihubungkan dengan Islam? Para nabi sebelum Nabi Muhammad, termasuk Musa, Moses, dan Ibrahim, Abraham, adalah pembawa pesan tauhid yang mendalam. Mereka menyeru manusia kepada Tuhan yang satu, yang kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Dalam tradisi Yahudi, Musa dikenal sebagai penerima wahyu di Gunung Sinai, di mana ia diperkenalkan pada nama Tuhan yang suci. Nama Adonai lahir sebagai simbol penghormatan kepada keagungan Tuhan, menggantikan nama aslinya Yeh-Yahweh yang terlalu sakral untuk diucapkan. Ketika Nabi Muhammad diutus sebagai nabi terakhir, beliau membawa pesan yang melanjutkan esensi dari ajaran para nabi sebelumnya. Al-Quran menyebutkan bahwa Islam adalah agama yang melengkapi dan menyempurnakan agama-agama wahyu terdahulu. Dalam Al-Quran, Tuhan dikenal dengan nama-nama yang indah, Asmaul Husna, termasuk nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang mencerminkan sifat-sifat Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Nama-nama ini, meski berbeda secara fonetik, menggambarkan Tuhan yang sama yang dikenal oleh Musa sebagai Adonai. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nama Tuhan yang paling agung. Nama ini melampaui sekadar pengganti atau simbol, karena ia merangkum seluruh sifat keilahiannya. Meski demikian, ada kesamaan mendalam antara konsep Adonai dan Allah. Keduanya mencerminkan Tuhan yang Esa, pencipta segala sesuatu, yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia, namun sangat dekat dengan hati mereka yang mencarinya. Islam menegaskan bahwa wahyu kepada Musa dan nabi-nabi lain adalah bagian dari rangkaian penyampaian pesan ilahi yang akhirnya disempurnakan melalui Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 136, umat Islam diperintahkan untuk beriman kepada semua nabi, termasuk Musa, sebagai pembawa pesan yang berasal dari Tuhan yang sama. Dalam tradisi tasawuf, para sufi seringkali merenungkan nama-nama Tuhan sebagai jalan menuju makrifat atau pengenalan akan Tuhan. Mereka memahami bahwa nama-nama ini bukan sekadar kata, melainkan cerminan sifat dan wujud Tuhan. Dalam konteks ini, Adonai dapat dilihat sebagai salah satu cara manusia zaman dahulu mengungkapkan kerinduan mereka kepada Tuhan yang tak terhingga. Para sufi percaya bahwa Tuhan memiliki banyak nama, tetapi esensinya tetap satu. Sama seperti umat Yahudi yang menyebutnya Adonai dalam doa-doa mereka, umat Islam memanggilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cinta dan penghormatan yang sama. Keduanya bersatu dalam keyakinan bahwa Tuhan adalah cahaya yang menerangi kegelapan, sumber dari segala yang ada, dan tujuan akhir dari semua pencarian rohani. Misteri Adonai dalam Islam terletak pada kesadaran bahwa Tuhan dengan segala namanya adalah satu. Meski manusia mungkin menggunakan kata yang berbeda untuk memanggilnya, inti dari keimanan adalah sama. Pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang memelihara alam semesta dengan kasih-Nya. Nama Adonai tetap menjadi simbol dari hubungan abadi antara manusia dengan Sang Pencipta. Dalam Islam, hubungan ini diperkuat melalui pengakuan bahwa wahyu adalah mata rantai suci yang menghubungkan semua nabi dari Adam hingga Muhammad. Maka, misteri Adonai tidak pernah berakhir, tetapi terus hidup dalam doa dan hati mereka yang mencari Tuhan. Pada suatu waktu, di tengah keheningan padang gurun yang membentang luas, seorang pria bernama Musa mendaki Gunung Horeb. Di sana, di kaki gunung yang tandus, ia menyaksikan keajaiban yang melampaui batas pemahaman manusia. Sebuah semak yang terbakar, tetapi tidak dimakan api. Dari dalam api yang menyala itu, suara ilahi memanggil namanya, Musa, Musa. Ketika Musa mendekat, suara itu berkata, "Jangan mendekat, lepaskan alas kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah suci." Dalam pertemuan itu, Musa menerima perintah ilahi untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Namun, Musa merasa ragu. Dengan suaranya yang gemetar, ia bertanya, "Jika mereka bertanya siapa namamu, apa yang harus kukatakan kepada mereka?" Dari api yang tidak pernah padam itu, suara menjawab, "Ehyeh, Asher Ehyeh, aku adalah aku." Nama suci ini, yang ditulis sebagai Yahweh, menjadi dasar misteri yang selamanya melingkupi umat Yahudi. Namun, karena nama itu dianggap terlalu suci untuk diucapkan, bangsa Israel mulai menggunakan Adonai
yang berarti Tuhanku sebagai pengganti. Misteri Adonai dimulai dari penghormatan mendalam bangsa Israel terhadap keilahian Tuhan. Dalam tradisi Yahudi, nama Tuhan bukan sekadar simbol identitas, melainkan cerminan dari sifatnya yang tidak terhingga. Mereka percaya bahwa menyebut nama Tuhan secara sembarangan dapat membawa kehancuran rohani. Oleh karena itu, nama Adonai menjadi jembatan antara yang fana dan yang kekal, sebuah cara bagi manusia untuk menyebut Tuhan tanpa melanggar kekudusannya. Pada masa pembuangan di Babel, ketika bait suci hancur dan bangsa Israel kehilangan tanah air mereka semakin menekankan pentingnya menjaga nama Tuhan. Adonai digunakan dalam doa-doa dan pembacaan Taurat, menjaga hubungan spiritual mereka dengan Tuhan di tengah penderitaan. Tradisi ini kemudian diwariskan dari generasi ke generasi hingga menjadi bagian tak terpisahkan dari liturgi Yahudi. Dalam teks-teks mistis seperti Zohar, nama Adonai dipahami sebagai simbol kehadiran Tuhan di dunia ini, mencerminkan belas kasih-Nya yang tanpa batas. Para kabalis seperti Rabi Ishak Luria memandang Adonai sebagai cerminan dari emanasi Tuhan dalam realitas manusia. Melalui meditasi dan doa, mereka mencoba mendekati misteri ini, meskipun mereka tahu bahwa keagungan Tuhan tidak pernah bisa sepenuhnya dipahami. Maka, nama Adonai tidak hanya menjadi pengganti nama YHWH, tetapi juga pintu menuju pemahaman spiritual yang mendalam. Setiap kali nama itu disebut, umat Yahudi diingatkan akan hubungan mereka dengan Tuhan yang Maha Tinggi, Maha Pengasih, dan Maha Rahasia. Hingga hari ini, misteri Adonai terus hidup, menginspirasi jutaan jiwa yang mencari makna dalam keberadaan mereka. Dalam keheningan doa dan alunan kidung, nama itu bergema sebagai bukti cinta dan keagungan Tuhan yang tak terhingga. Misteri Adonai dalam tradisi Yahudi adalah salah satu konsep yang memiliki dimensi teologis dan spiritual mendalam. Adonai adalah salah satu nama suci Tuhan yang digunakan dalam doa dan pembacaan Alkitab Ibrani, menggantikan nama suci YHWH yang dianggap terlalu suci untuk diucapkan. Tokoh terkait. Pertama, Musa, Moshe. Di tengah kesunyian padang gurun yang terbakar oleh terik matahari, seorang pria bernama Musa sedang menggembalakan domba-domba mertuanya, Yitro. Langit biru yang tanpa awan menggantung di atasnya, seolah menjadi saksi perjalanan seorang pria yang tidak tahu bahwa takdir besar sedang menantinya. Tiba-tiba, di sela-sela kesunyian, Musa melihat sesuatu yang tak biasa. Semak belukar yang terbakar oleh api, namun anehnya, tidak habis termakan api itu. Penuh rasa ingin tahu, Musa mendekati semak itu. Namun, sebelum ia melangkah lebih jauh, suara dari dalam nyala api memanggil, "Musa, Musa." Suara itu begitu menggetarkan, namun juga penuh kasih. Musa berhenti sejenak, lalu menjawab, "Ini aku." Suara itu kembali berkata, "Jangan mendekat. Lepaskan alas kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah suci." Dalam keheningan yang suci itu, Musa menyadari bahwa ia tidak hanya berada di hadapan semak yang menyala, melainkan di hadapan Sang Pencipta langit dan bumi. Dalam percakapan tersebut, Musa menerima perintah ilahi untuk kembali ke Mesir dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tetapi Musa, dengan kerendahan hati yang mendalam, merasa tidak layak. "Jika aku pergi kepada bangsa Israel dan berkata kepada mereka, 'Tuhan nenek moyangmu telah mengutus aku kepada kamu,' dan mereka bertanya, 'Siapakah namanya? Apa yang harus kukatakan kepada mereka?' Dari api yang tidak pernah padam itu, Tuhan menjawab, 'Ehyeh Asher Ehyeh, aku adalah aku.' Namun, untuk mempermudah pemahaman manusia, Tuhan juga memberikan nama lain yang dikenal sebagai YHWH, sebuah nama yang begitu suci sehingga tidak boleh diucapkan sembarangan. Sebagai gantinya, umat Yahudi mulai menggunakan Adonai yang berarti Tuhanku sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap keagungan Tuhan. Musa, yang pada awalnya ragu dan merasa tidak mampu, akhirnya menerima tugas berat itu. Dengan nama Adonai sebagai lambang kehadiran Tuhan yang terus menyertainya, Musa kembali ke Mesir, menantang kekuasaan Firaun, dan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Dalam perjalanan panjang Musa bersama bangsa Israel, nama Adonai menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Di Gunung Sinai, Musa kembali berhadapan dengan kehadiran Tuhan.
Di sana, ia menerima 2 loh batu yang tertulis dengan jari Tuhan sendiri, memberikan hukum-hukum yang akan menjadi dasar kehidupan umat Israel. Sepanjang perjalanan itu, Musa sering berbicara kepada Adonai muka dengan muka, sebuah hubungan yang begitu mendalam, sehingga Musa dijuluki hamba Tuhan. Namun, hubungan Musa dengan Adonai tidak selalu mudah. Ketika bangsa Israel memberontak dan menyembah anak lembu emas, Musa berdoa dengan penuh kerendahan hati agar Tuhan mengampuni mereka. Dalam momen itu, nama Adonai kembali disebut sebagai simbol kasih dan pengampunan Tuhan yang tak berkesudahan. Adonai bukan sekadar nama, bagi Musa, itu adalah pengingat akan kehadiran Tuhan yang selalu menyertainya, dari semak yang menyala hingga perjalanan di padang gurun. Nama itu adalah lambang dari Tuhan yang Maha Esa, yang berbicara melalui api, yang memimpin melalui tiang awan dan tiang api, dan yang memberikan hukum serta kasih kepada umatnya. Hubungan Musa dengan Adonai adalah cerita tentang keberanian, keimanan, dan kerendahan hati seorang hamba kepada Tuhannya. Hingga hari ini, nama Adonai tetap hidup dalam doa dan cerita, mengingatkan manusia akan keagungan Tuhan yang telah membimbing Musa dan umatnya melintasi perbudakan menuju kebebasan. Kedua, Rabi Akiva. Pada suatu malam yang tenang di Yerusalem, seorang pria tua duduk di bawah sinar rembulan, mempelajari gulungan kitab suci dengan tekun. Rabi Akiva, nama pria itu, dikenal sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah Yahudi. Ia tidak lahir dari keluarga kaya atau berpendidikan tinggi. Malah, hingga usia 40 tahun, ia adalah seorang penggembala sederhana yang buta huruf. Namun, semangatnya untuk memahami Tuhan dan Taurat membawanya menjadi seorang cendekiawan yang tak tertandingi. Rabi Akiva memiliki hubungan mendalam dengan nama Tuhan, terutama Adonai, nama yang digunakan untuk menggantikan Yahweh yang dianggap terlalu suci untuk diucapkan. Baginya, Adonai bukan sekadar sebuah nama, melainkan pintu menuju pemahaman tentang Tuhan yang Maha Esa. Melalui nama itu, ia menemukan rahasia terdalam tentang hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Kisah perjalanan Rabi Akiva menuju pengetahuan dimulai dengan sebuah inspirasi sederhana. Suatu hari, ia melihat tetesan air yang terus-menerus jatuh pada sebuah batu besar hingga batu itu berlubang. Ia merenung, jika air yang lembut dapat melubangi batu yang keras, maka kata-kata Tuhan pasti dapat menembus hatiku. Dari momen itu, ia memutuskan untuk mempelajari Taurat meski usianya tidak lagi muda. Dalam perjalanannya, Rabi Akiva tidak hanya belajar tentang hukum-hukum Taurat, tetapi juga makna mendalam di balik nama Tuhan. Ia memahami bahwa Adonai mencerminkan sifat Tuhan yang penuh kasih, belas kasih, dan keadilan. Baginya, menyebut nama Adonai dalam doa bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga sebuah pengakuan akan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Rabi Akiva terkenal dengan pemikirannya yang mendalam dan penuh kebijaksanaan. Ia sering mengajarkan bahwa setiap huruf dalam Taurat memiliki makna, bahkan huruf-huruf yang membentuk nama Tuhan. Ia berkata, "Setiap kali kita menyebut Adonai, kita harus mengingat bahwa Tuhan adalah segalanya, awal dan akhir, pencipta dan pemelihara." Dalam salah satu ajarannya, Rabi Akiva menekankan pentingnya kasih kepada sesama sebagai refleksi dari kasih Tuhan. Ia mengutip perintah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," dan berkata, ini adalah prinsip besar dalam Taurat. Baginya, nama Adonai mengingatkan manusia bahwa Tuhan adalah sumber kasih, dan oleh karena itu, manusia juga harus mencerminkan kasih itu dalam kehidupan mereka. Namun, perjalanan Rabi Akiva tidak selalu penuh kedamaian. Pada masa pemerintah Romawi, mempelajari Taurat dianggap sebagai tindakan pemberontakan. Meski demikian, Rabi Akiva tetap teguh. Ia terus mengajarkan dan menyebut nama Adonai, bahkan ketika nyawanya terancam. Pada akhirnya, keberaniannya membawa dia pada akhir yang tragis. Ketika Rabi Akiva ditangkap oleh tentara Romawi, ia disiksa hingga wafat. Namun, bahkan dalam detik-detik terakhir hidupnya, ia tetap menyebut nama Adonai dengan penuh keyakinan. Dengan suara yang lemah, ia mengucapkan doa Shema Yisrael, mengakui Tuhan sebagai satu-satunya yang esa. Rabi Akiva telah meninggalkan warisan yang tak ternilai. Melalui kehidupannya, ia menunjukkan bahwa nama Adonai bukan hanya kata-kata,
tetapi sebuah panggilan untuk memahami kasih, belas kasih, dan keadilan Tuhan. Bagi Rabi Akiva, Adonai adalah cermin dari hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan yang penuh dengan keimanan, pengorbanan, dan cinta. Hingga kini, nama Rabi Akiva dikenang sebagai lambang kebijaksanaan dan keteguhan. Nama Adonai yang selalu ia hormati terus bergema dalam doa-doa umat Yahudi, mengingatkan mereka akan Tuhan yang selalu hadir, sebagaimana Rabi Akiva telah mengajarkan. Ketiga, Ezra. Di tengah reruntuhan Yerusalem yang sunyi setelah masa pembuangan Babel, seorang imam bernama Ezra berjalan perlahan di antara puing-puing bait suci. Dengan mata penuh haru, ia merenungi kehancuran yang menimpa bangsa Israel, yang dahulu berjaya sebagai umat pilihan Tuhan. Namun, di balik kehancuran itu, Ezra merasakan panggilan ilahi untuk memulihkan iman bangsanya. Dalam hatinya yang penuh tekad, nama Adonai bergema sebagai cahaya yang membimbingnya. Ezra adalah seorang ahli Taurat, seorang pemimpin yang dipenuhi semangat untuk mengembalikan bangsa Israel kepada jalan Tuhan. Setelah 70 tahun pembuangan di Babel, bangsa Israel diizinkan kembali ke tanah air mereka oleh Raja Persia, Koresh, Cyrus. Namun, kehidupan mereka tidak lagi sama. Mereka telah jauh dari hukum Taurat, dan iman mereka kepada Tuhan yang esa mulai pudar. Dengan gulungan Taurat di tangannya, Ezra memulai misinya. Ia tahu bahwa untuk membangun kembali Yerusalem bukan hanya berarti mendirikan tembok dan bait suci, tetapi juga membangun kembali jiwa bangsa Israel. Nama Adonai, Tuhan mereka, harus kembali dihormati dan dihidupkan dalam hati setiap orang. Ezra memahami bahwa nama Adonai bukan sekadar simbol keilahian, tetapi juga pengingat akan perjanjian Tuhan dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam upayanya memulihkan bangsa, Ezra mengumpulkan umat Israel di depan pintu gerbang kota. Di sana, ia membaca Taurat di hadapan semua orang, dari pagi hingga siang, dengan suara lantang. Setiap kali nama Adonai disebut, umat Israel tunduk dengan penuh penghormatan, menyadari dosa-dosa mereka dan betapa jauh mereka telah menyimpang. Momen ini menjadi titik balik. Tangisan umat menggema ketika mereka mendengar kembali hukum-hukum Tuhan yang selama ini terlupakan. Ezra memimpin mereka dalam doa dan pertobatan, memohon agar Adonai mengampuni dosa-dosa mereka dan memperbarui perjanjiannya. Namun, tugas Ezra tidaklah mudah. Ia menghadapi perlawanan dari bangsa-bangsa tetangga yang berusaha menghentikan pembangunan kembali Yerusalem. Selain itu, banyak orang Israel yang menikah dengan bangsa asing, melanggar hukum Taurat. Ezra dengan hati yang berat, mengambil langkah tegas untuk memisahkan bangsa Israel dari pengaruh luar yang mengancam kemurnian iman mereka. Dalam setiap tantangan, Ezra mengandalkan kekuatan dari Adonai. Ia sering berdoa, meminta hikmat dan bimbingan Tuhan dalam setiap keputusan yang diambilnya. Baginya, Adonai adalah sumber kekuatan dan penolong yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya, meski mereka seringkali tidak setia. Di bawah kepemimpinan Ezra, bangsa Israel kembali menemukan identitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Nama Adonai kembali menjadi pusat kehidupan mereka, disebut dalam doa, pujian, dan pengajaran Taurat. Ezra memastikan bahwa hukum Tuhan diajarkan kepada setiap generasi, sehingga mereka tidak lagi melupakan siapa mereka dan siapa Tuhan mereka. Ezra juga dikenal sebagai tokoh yang menginisiasi tradisi membaca Taurat dalam sinagoga, sebuah praktik yang terus hidup hingga hari ini. Dengan cara ini, nama Adonai terus bergema di tengah umat Yahudi, melintasi waktu dan tempat sebagai pengingat akan kasih dan keadilan Tuhan. Kisah Ezra adalah kisah tentang pemulihan, pengabdian, dan kesetiaan kepada Tuhan. Dalam semua yang ia lakukan, nama Adonai adalah pusat kehidupannya, sebuah nama yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan umat Israel. Melalui Ezra, bangsa Israel tidak hanya dibangun kembali secara fisik, tetapi juga secara rohani, dengan Adonai sebagai landasan iman mereka. Hingga hari ini, Ezra dikenang sebagai tokoh yang membawa umatnya kembali kepada Tuhan, membuktikan bahwa meski manusia sering menyimpang, Tuhan selalu membuka jalan untuk kembali kepadanya. Keempat, Rabi Isaac Luria, Arizal. Di bawah langit Safed, Tzfat, yang berhiaskan bintang-bintang, seorang pria duduk dalam keheningan malam. Rabi Isaac Luria, yang dikenal sebagai Arizal,
sedang merenungkan misteri-misteri Tuhan. Dalam pikiran dan hatinya, nama Adonai bergema bukan hanya sebagai sebuah nama, tetapi sebagai jendela menuju pemahaman tentang keagungan ilahi yang tak terhingga. Arizal bukan sekadar seorang rabi. Ia adalah seorang kabalis besar yang membawa dimensi baru dalam pemahaman spiritual Yahudi. Melalui ajarannya, ia menjelajahi rahasia nama-nama Tuhan, termasuk Adonai, yang melambangkan salah satu aspek penting dari emanasi Tuhan di alam semesta. Arizal lahir di Yerusalem pada abad ke-16, tetapi sebagian besar kehidupannya dihabiskan di Safed, sebuah kota yang menjadi pusat kebangkitan Kabalah. Ia dikenal karena kebijaksanaannya yang mendalam dan pengaruhnya yang besar dalam tradisi mistik Yahudi. Dalam Kabalah, nama-nama Tuhan dianggap bukan sekadar kata, melainkan sebagai pintu menuju dimensi spiritual yang lebih tinggi. Bagi Arizal, nama Adonai memiliki makna yang luar biasa. Nama ini melambangkan kehadiran Tuhan di dunia fisik, sebuah dunia yang penuh keterbatasan, namun tetap dipenuhi dengan kasih dan keadilannya. Melalui meditasi dan doa, ia mencoba memahami bagaimana nama ini terhubung dengan sifat Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Adil. Dalam ajarannya, Arizal mengungkapkan bahwa Adonai adalah cerminan dari emanasi ilahi yang disebut Malchut, kerajaan, yang merupakan aspek terakhir dari 10 sefirot dalam Kabalah. Malchut mewakili dunia yang kita tinggali, di mana Tuhan hadir secara tersembunyi, namun tetap mengatur segala sesuatu. Melalui nama Adonai, umat manusia dapat berhubungan dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kehadirannya tidak selalu terlihat. Arizal juga mengajarkan bahwa setiap huruf dalam nama Adonai memiliki arti mendalam. Huruf-huruf tersebut mencerminkan harmoni antara keilahian dan dunia material. Dalam meditasi mistisnya, Arizal sering membayangkan nama Adonai sebagai jembatan antara dunia atas yang ilahi dan dunia bawah yang fana. Arizal dikenal karena kemampuannya membawa nama-nama Tuhan ke dalam kehidupan praktis. Ia menciptakan ritual doa dan meditasi yang membantu murid-muridnya merenungkan kehadiran Tuhan melalui nama Adonai. Dalam salah satu ajarannya, ia menjelaskan bagaimana manusia dapat memusatkan pikiran pada nama ini untuk menarik keberkahan dan memahami kehendak Tuhan. Arizal juga menekankan pentingnya pengampunan dan belas kasih yang tercermin dalam nama Adonai. Ia mengajarkan bahwa melalui nama ini manusia dapat memahami bahwa Tuhan selalu membuka pintu bagi mereka yang bertobat dan mencarinya dengan hati yang tulus. Setelah wafatnya, ajaran Arizal terus hidup melalui murid-muridnya dan menjadi dasar banyak tradisi Kabalah yang ada hingga hari ini. Nama Adonai yang sering ia renungkan dan ajarkan tetap menjadi salah satu pusat dari praktik spiritual Yahudi. Melalui pemahaman Arizal, nama ini tidak hanya menjadi pengingat akan Tuhan yang hadir di dunia, tetapi juga sebagai simbol kasih dan keadilan yang selalu mendampingi manusia. Rabi Isaac Luria membawa cahaya baru dalam pemahaman tentang Adonai, menjadikannya lebih dari sekadar nama, melainkan sebuah pengalaman spiritual. Bagi Arizal, Adonai adalah bukti bahwa Tuhan, meskipun maha tinggi dan tak terjangkau, tetap hadir dan peduli pada dunia yang diciptakannya. Dalam doa-doa, meditasi, dan ajarannya, nama ini menjadi jembatan bagi manusia untuk merasakan kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Hingga hari ini, nama Adonai terus bergema dalam tradisi Kabalah, menjadi pengingat akan hubungan mendalam antara manusia dan Sang Pencipta, sebagaimana yang diajarkan oleh Arizal. Peristiwa penting. Pertama, penyingkapan di Gunung Sinai. Di suatu pagi yang penuh keheningan di padang gurun Sinai, gunung besar itu berdiri megah, memancarkan aura suci yang menakutkan. Umat Israel berkumpul di kaki gunung. Mata mereka memandang puncak yang menjulang tinggi dan diselimuti kabut tebal. Mereka telah mengikuti Musa keluar dari perbudakan di Mesir, melintasi laut Teberau yang terbelah, dan kini berdiri di tempat yang akan menjadi titik balik hubungan mereka dengan Tuhan. Saat matahari mulai naik di langit, bunyi trompet bergema, menggetarkan tanah dan hati setiap orang yang mendengarnya. Suara itu bukan dari alat buatan manusia, melainkan dari langit, mengumumkan bahwa Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir akan menampakkan diri.
Musa, pemimpin mereka yang telah berbicara langsung dengan Tuhan, menaiki Gunung Sinai dengan langkah penuh rasa hormat. Dalam keheningan yang mencekam, gunung itu mulai bergetar. Api besar melalap puncaknya, sementara suara guntur dan kilat menyambar langit. Umat Israel menyaksikan dengan rasa takut, dan suara Tuhan mulai terdengar, menggetarkan jiwa mereka. Akulah Adonai, Tuhanmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Suara itu berkata, dalam penyataan ini, Tuhan memperkenalkan diri dengan nama Adonai, nama yang akan menjadi pusat hubungan spiritual bangsa Israel dengan Sang Pencipta. Di puncak Gunung Sinai, Tuhan memberikan kepada Musa 10 perintah, Asret Hadibrot, hukum yang akan menjadi fondasi moral dan spiritual bangsa Israel. Nama Adonai disebut dalam perintah-perintah ini mengukuhkan posisinya sebagai Tuhan yang esa yang harus disembah dan dihormati. Salah satu perintah itu berbunyi, jangan menyebut nama Adonai, Tuhanmu, dengan sembarangan. Perintah ini menunjukkan betapa suci dan agungnya nama Adonai yang tidak boleh diucapkan tanpa rasa hormat. Nama ini bukan hanya sekadar sebutan, tetapi juga lambang kehadiran Tuhan yang kekal dan penuh kuasa. Namun, ketika umat Israel mendengar suara Tuhan yang menggelegar, mereka diliputi rasa takut yang luar biasa. Mereka memohon kepada Musa, berbicaralah engkau kepada kami dan kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Tuhan berbicara langsung kepada kami supaya kami tidak mati. Musa, sebagai perantara antara Tuhan dan bangsa Israel, turun membawa pesan Tuhan. Nama Adonai menjadi lambang hubungan perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Di puncak gunung itu, Musa menerima 2 loh batu yang ditulis dengan jari Tuhan sendiri, mengabadikan hukum yang akan menjadi panduan hidup mereka. Sejak saat itu, nama Adonai menjadi bagian penting dalam kehidupan spiritual bangsa Israel. Dalam doa, mereka menyebut nama ini sebagai tanda penghormatan kepada Tuhan yang telah membebaskan mereka dan memberikan mereka hukum yang suci. Adonai adalah nama yang mengingatkan mereka bahwa Tuhan selalu menyertai, memimpin, dan menjaga mereka. Namun, nama itu juga membawa tanggung jawab besar. Umat Israel diingatkan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, dan mereka harus hidup sesuai dengan perintah-perintahnya. Nama Adonai menjadi perwujudan dari perjanjian suci yang dibuat di Gunung Sinai, sebuah perjanjian yang tidak dapat diputuskan. Penyingkapan di Gunung Sinai adalah momen puncak hubungan antara Tuhan dan bangsa Israel. Dalam api, guntur, dan suara yang menggetarkan, nama Adonai diucapkan, menandai kehadiran Tuhan yang nyata di tengah-tengah umatnya. Nama ini menjadi simbol kasih, keadilan, dan kesucian Tuhan, yang selalu menyertai mereka dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Hingga kini, nama Adonai terus hidup dalam doa dan kehidupan spiritual umat Yahudi, mengingatkan mereka akan hari ketika Tuhan berbicara kepada mereka di Gunung Sinai, mengukuhkan perjanjian suci yang melampaui waktu. Kedua, pembuangan ke Babel. Di sebuah malam kelam di kota Yerusalem yang telah dihancurkan, suara tangisan dan ratapan terdengar dari penjuru kota. Bait suci yang megah, tempat nama Adonai dielu-elukan, kini tinggal reruntuhan. Bangsa Israel yang dulu berdiri tegak sebagai umat pilihan Tuhan telah dikalahkan oleh pasukan Babel. Raja mereka ditawan dan rakyatnya diangkut ke negeri asing, jauh dari tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Namun, meski kehancuran meliputi mereka, nama Adonai tetap hidup di hati mereka, menjadi satu-satunya pengharapan di tengah kegelapan. Ketika pasukan Raja Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem dan membakar bait suci, bangsa Israel merasa seolah-olah telah kehilangan hubungan mereka dengan Tuhan. Bait suci bukan hanya tempat ibadah, itu adalah pusat kehidupan mereka, tempat di mana nama Adonai hadir secara nyata. Dengan kehancuran itu, mereka merasa kehilangan kehadiran Tuhan yang selama ini menyertai mereka. Di negeri Babel, bangsa Israel harus beradaptasi dengan kehidupan baru sebagai tawanan. Mereka jauh dari tanah perjanjian, dari bait suci, dan dari semua yang membuat mereka merasa dekat dengan Adonai. Namun, bahkan dalam penderitaan itu, mereka tetap memanggil namanya. Di tepi sungai-sungai Babel, mereka duduk dan menangis, mengenang Yerusalem.
dan berdoa kepada Adonai agar suatu hari mereka dapat kembali. Selama pembuangan, nama Adonai menjadi pusat kehidupan rohani bangsa Israel. Tanpa bait suci, mereka harus menemukan cara baru untuk menyembah Tuhan. Mereka mulai berkumpul di tempat-tempat sederhana untuk membaca Taurat dan berdoa. Disinilah konsep sinagoga lahir, tempat di mana nama Adonai terus disebut, meskipun jauh dari tanah air mereka. Para nabi seperti Yehezkiel dan Yeremia membawa pesan pengharapan dari Tuhan. Mereka meyakinkan bangsa Israel bahwa meskipun mereka dihukum karena dosa-dosa mereka, Adonai tidak akan pernah meninggalkan mereka sepenuhnya. Namanya tetap menjadi pengingat bahwa perjanjian Tuhan dengan umatnya tidak akan pernah diputuskan. Yehezkiel, misalnya, menggambarkan visi kemuliaan Tuhan yang masih hadir, bahkan di tanah asing. Selama masa pembuangan, bangsa Israel mulai merenungkan makna mendalam dari nama Adonai. Mereka menyadari bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan dari satu tempat atau satu bangsa, Dia adalah Tuhan semesta alam. Nama Adonai menjadi simbol universal kehadiran Tuhan yang melampaui batas-batas geografis dan fisik. Mereka menyebut nama itu dalam doa, memohon agar Tuhan mengampuni mereka dan memulihkan tanah air mereka. Pembuangan juga membawa perubahan besar dalam cara mereka memahami iman. Tanpa bait suci, mereka belajar bahwa hubungan dengan Adonai tidak tergantung pada lokasi fisik, tetapi pada hati yang tunduk dan kehidupan yang setia kepada hukumnya. Dalam keadaan terbuang, nama Adonai menjadi jembatan spiritual antara mereka dan tanah air mereka yang hilang. 70 tahun setelah pembuangan dimulai, Raja Koresh dari Persia menaklukkan Babel dan mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Dengan rasa syukur, mereka kembali ke tanah mereka, membawa nama Adonai di hati mereka. Di bawah kepemimpinan tokoh seperti Ezra dan Nehemia, mereka membangun kembali bait suci dan tembok Yerusalem, memperbarui perjanjian mereka dengan Tuhan. Nama Adonai yang pernah mereka panggil dalam air mata di tepi sungai Babel, kini bergema kembali di tanah suci mereka. Meski mereka telah melewati masa-masa kegelapan, nama itu menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam doa dan nyanyian mereka, Adonai disebut sebagai Tuhan yang setia, yang mengangkat mereka dari kehancuran dan memulihkan mereka sebagai umat-Nya. Dalam masa pembuangan ke Babel, nama Adonai menjadi penghiburan, pengharapan, dan pengingat bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas segala sesuatu. Meskipun bangsa Israel kehilangan tanah, bait, dan kebebasan mereka, mereka tidak pernah kehilangan Tuhan mereka. Nama Adonai terus menguatkan mereka, membawa mereka melewati penderitaan, hingga mereka akhirnya kembali ke tanah perjanjian. Hingga kini, nama itu dikenang sebagai simbol kesetiaan Tuhan, yang tetap mendampingi umat-Nya bahkan dalam pengasingan dan penderitaan. Adonai adalah nama yang membuktikan bahwa meski badai melanda, Tuhan tetap ada, setia, dan siap memulihkan mereka yang berseru kepada-Nya. Ketiga, pengembangan Kabalah. Di kota Safed yang terletak di pegunungan Galilea, di mana angin malam berbisik lembut melalui jalan-jalan sempit, sekelompok sarjana berkumpul dalam keheningan. Mereka menatap gulungan-gulungan kuno yang berisi rahasia besar tentang alam semesta, Tuhan, dan jiwa manusia. Di antara mereka, satu nama sering disebut dengan rasa hormat dan penghormatan mendalam, Adonai. Nama ini, yang dikenal sebagai salah satu nama Tuhan dalam tradisi Yahudi, tidak hanya menjadi pusat doa, tetapi juga menjadi pintu gerbang bagi para kabalis untuk memahami dimensi ilahi yang tersembunyi. Kabalah, cabang mistik dalam tradisi Yahudi, berkembang untuk mencari makna mendalam di balik teks-teks suci. Dalam upaya memahami hubungan manusia dengan Tuhan, para kabalis memusatkan perhatian pada nama-nama Tuhan, termasuk Adonai. Mereka percaya bahwa nama-nama ini bukan sekadar simbol, melainkan kode ilahi yang menghubungkan dunia fana dengan dunia ilahi. Nama Adonai yang secara harfiah berarti Tuhanku menjadi inti dari meditasi mereka. Dalam Kabalah, nama ini melambangkan emanasi ilahi yang disebut Malchut, aspek terakhir dari 10 sefirot. Malchut merepresentasikan kehadiran Tuhan dalam dunia material, cara Tuhan berinteraksi dengan ciptaannya. Menurut ajaran Kabalah, Tuhan menciptakan alam semesta melalui 10 emanasi ilahi yang disebut sefirot. Masing-masing sefirot mewakili aspek sifat Tuhan,
seperti kebijaksanaan, kekuatan, keindahan, dan belas kasih. Nama Adonai dipahami sebagai refleksi dari Malchut yang menghubungkan dunia atas, dunia spiritual, dengan dunia bawah, dunia material. Para kabalis seperti Rabbi Ishak Luria, Arizal, mengajarkan bahwa nama Adonai membantu manusia memahami bagaimana Tuhan hadir secara tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Meski Tuhan tampaknya jauh, nama ini menunjukkan bahwa Dia ada di setiap aspek keberadaan, memelihara ciptaannya dengan kasih dan keadilan. Para kabalis menggunakan nama Adonai dalam meditasi mereka, menggabungkannya dengan kombinasi huruf-huruf suci lainnya. Mereka percaya bahwa setiap huruf dalam nama ini membawa energi ilahi yang dapat membuka pintu menuju pemahaman lebih tinggi. Dengan memusatkan pikiran pada nama Adonai, para kabalis berusaha mencapai defekut, keadaan spiritual yang mendalam di mana jiwa bersatu dengan Tuhan. Arizal, salah satu tokoh terbesar dalam Kabbalah, mengajarkan bahwa meditasi pada nama Adonai dapat membantu seseorang menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi. Nama ini adalah simbol kerendahan hati dan pengakuan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Nama Adonai tidak hanya menjadi alat meditasi bagi para kabalis, tetapi juga panduan moral dan spiritual. Dalam kehidupan sehari-hari, nama ini mengingatkan manusia untuk hidup dengan rasa hormat terhadap ciptaan Tuhan, karena setiap aspek dunia ini adalah manifestasi dari kehadirannya. Para kabalis percaya bahwa menyebut nama Adonai dengan tulus dapat membawa harmoni dan keseimbangan ke dalam dunia. Selain itu, nama ini juga menjadi pengingat akan tanggung jawab manusia untuk memperbaiki dunia, tikkun olam. Dalam Kabbalah, dunia dipandang sebagai tempat yang retak, dan tugas manusia adalah bekerja sama dengan Tuhan untuk memperbaikinya. Dengan memahami nama Adonai, manusia dapat menemukan kekuatan spiritual untuk menjalankan misi ini. Dalam pengembangan Kabbalah, nama Adonai menjadi lebih dari sekadar kata. Ia adalah cerminan hubungan manusia dengan Tuhan, sebuah jalan menuju pemahaman akan misteri ilahi. Melalui nama ini, para kabalis menemukan cara untuk menjembatani jarak antara dunia material dan spiritual, antara yang fana dan yang kekal. Hingga hari ini, nama Adonai terus menjadi sumber inspirasi dalam Kabbalah, mengajarkan manusia untuk merenungkan kehadiran Tuhan di setiap aspek kehidupan. Dalam keheningan meditasi dan kedalaman doa, nama ini bergema, membawa mereka yang mencarinya lebih dekat kepada Sang Pencipta. Konsep Adonai juga sering dikaitkan dengan misteri kosmik dan hubungan manusia dengan Tuhan yang tidak sepenuhnya dapat dipahami. Ini mencerminkan kesadaran mendalam tentang keagungan Tuhan dalam tradisi Yahudi. Dalam lintasan sejarah manusia, agama-agama samawi memiliki akar yang sama yang bersumber dari wahyu ilahi. Adonai, sebagai sebutan Tuhan dalam tradisi Yahudi, mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, kasih sayang, dan ketakwaan. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan nilai-nilai yang serupa sebagai panduan hidup umat manusia. Mengambil pelajaran dari ajaran tentang Adonai bukanlah tindakan yang mengurangi keimanan, melainkan sebuah langkah bijak untuk memperkaya pemahaman dan mempererat hubungan antarumat beragama. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk merenungkan kisah-kisah umat terdahulu sebagai pelajaran. Firman Allah, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Yusuf, ayat 111. Dengan menggali hikmah dari ajaran Yahudi tentang Adonai, umat Islam dapat memahami nilai-nilai universal seperti 1. Keesaan Tuhan, Tauhid. Konsep Adonai menegaskan keesaan Tuhan sebagaimana yang diyakini dalam Islam. Hal ini mengajarkan pentingnya menjaga keimanan yang murni dan menjauhkan diri dari segala bentuk kemusyrikan. 2. Keutamaan etika dan hukum. Prinsip-prinsip hukum dalam tradisi Yahudi menggarisbawahi keadilan, kejujuran, dan kedisiplinan. Islam juga menekankan nilai-nilai ini sebagai dasar kehidupan bermasyarakat yang harmonis. 3. Hubungan dengan sesama manusia. Ajaran tentang Adonai seringkali mencakup perintah untuk memperlakukan sesama dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Dalam Islam, hal ini sejalan dengan perintah untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. 4. Refleksi spiritualitas.
Tradisi Yahudi kaya akan doa, zikir, dan pendekatan mendalam kepada Tuhan. Umat Islam dapat mengambil inspirasi dari praktik ini untuk memperkuat hubungan pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah dan doa. Mengambil pelajaran dari Adonai berarti mengakui kesamaan nilai-nilai luhur yang mengikat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Dengan demikian, ini bukan hanya menjadi sarana memperkaya iman, tetapi juga membangun dialog antaragama yang penuh hormat dan saling pengertian.